pengadaan dengan sistem katalog itu bukan pandai-pandainya kita saja. Walaupun asumsi berkembang seperti itu, Iya. ternyata bukan. Bukan. Oh, Sistemnya. Ya. Apa bedanya sekarang, Pak? Sistemnya itu kita menggunakan katalog versi 6. Oh, versi 6. Ya. Kalau dulu versi 5. Versi 5. Apalagi ini kita menggunakan jasa pihak ketiga atau penyedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang hari ini kita kembali jumpa di acara Agam Bacarito, sebuah program khusus di Agam TV yang kita kemas dalam bentuk talk show seperti ini. Kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya dalam rangka memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait apa yang dilakukan pemerintah daerah dan juga yang kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tentunya. Hadir hari ini alhamdulillah Pak Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Bapak Rahim Tamrin SST MT. Selamat datang Bapak di studio kami. Selamat datang. Makasih Pak Satria. Ya, makasih Pak Kabar sudah bisa hadir. Dari gelar beliau bisa kita ketahui beliau adalah seorang teknis dan tentu saja beliau cukup memahami beberapa hal yang akan kita bahas ke depan, terutama terkait dengan keseharian beliau di bagian pengadaan barang dan jasa. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita hari ini Pak Rahim, kami ingin tahu bagian pengadaan barang jasa itu dalam substansi pekerjaannya apa-apa saja kira-kira. Coba mungkin barangkali bisa Bapak jelaskan dulu Pak. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rahim. Terima kasih Pak Satria atas waktu dan kesempatannya. Untuk membuat acara kegiatan bincang-bincang ini. Iya. Ini sangat penting ini. Iya. Karena tak kenal maka nggak tahu, kata orang. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang Pak Satria tanyakan tadi terkait tugas dan fungsi daripada pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, tugas pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah, khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Agam. Ya. Yaitu tugas kita adalah diantaranya menyusun dan melaksanakan perumusan kebijakan daerah terkait pengadaan barang dan jasa. Baik itu pekerjaan pengadaan barang maupun untuk pekerjaan jasa konstruksi. Ya. Yang dikelola oleh pemerintah daerah. Yang dikelola oleh pemerintah daerah. Oke. Nah, lalu kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan tugas daripada perangkat daerah terkait pengadaan barang dan jasa. Ya, karena yang pelaksanaannya itu adalah di masing-masing OPD sendiri. Iya, ya. Nah, ya. Kita mengkoordinasikan bagaimana pelaksanaan tugasnya terkait pengadaan ini. Nah, lalu kemudian juga kita mengelola daripada pelayanan pengadaan itu, apakah itu secara tender ataupun mungkin secara elektronik. Ya, kalau dulu kita kenal dengan tender, sekarang udah beralih ke elektronik semua. Elektronik semua sekarang. Ya. Kalau dulu mungkin elektronik itu mungkin beli barang aja kita. Iya. Sekarang udah ke konstruksi Pak, merambah ke konstruksi. Jadi kita buat gedung, buat jalan, buat drainase, itu sudah bisa dilaksanakan dengan elektronik sekarang. Lalu kemudian juga melakukan pembinaan dan advokasi terkait pengadaan barang dan jasa. Pembinaan advokasi ini mungkin ke OPD kita juga, pelaku-pelaku pengguna barang jasa, baik untuk pengguna anggaran, PPK, pejabat pengadaan. Kita lakukan pembinaan itu. Kemudian juga sekaligus melakukan pemantauan dan kemudian melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan itu apakah ada berjalan sebagaimana yang telah kita susun di OPD masing-masing. Kemudian juga melakukan pembinaan teknis di bidang pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa. Ya, apa-apa saja mungkin syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan oleh OPD dalam pengadaan, mulai dari kontrak, mungkin administrasi laporan, apa segala macam. Itu kita layani sepanjang memang mereka di OPD itu berkonsultasi. Ya, di samping kita juga memang menyampaikan, tetapi tentu pada suatu ketika mungkin ada kendala, mungkin mereka akan bertanya dan kita akan jawab. Nah, di samping melaksanakan tugas lainnya yang memang disampaikan, diinstruksikan oleh atasan. Mungkin itu kira-kira Pak. Baik, kalau dikaitkan dengan sebuah
fungsi tadi Bapak sudah menyampaikan bahwasanya PBJ itu dalam hal menata, mengelola, mengkoordinasikan gitu ya. Nah, sebegitu pentingnya berarti soal pengadaan barang jasa ini. Ya. Mungkin bisa kita ulas lagi sedikit. Kenapa begitu penting menata pengelolaan barang jasa itu, Pak? Iya, kalau kita bicara pengadaan barang dan jasa sebenarnya secara keseluruhan pengadaan barang dan jasa itu pemerintah daerah dalam dia melayani masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat, baik itu pembangunan. Kalau masyarakat pasti pinginnya kan pembangunan. Setiap prosesnya itu dinamakan dengan pengadaan barang dan jasa. Sama dengan kita membeli bahan kebutuhan kita untuk alat-alat kerja, itu pengadaan barang dan jasa. Banyak macam itu belanja daerah kita. Yang kita kerjakan yaitu melakukan pengadaan barang, melakukan pengadaan kebutuhan masyarakat melalui APBD yang dikucurkan kepada kita. Apa itu APBN, APBD yang menjadi tugas kita, yaitu itulah yang kita lakukan. Ya. Nah, cuman saja di sini, kenapa ini harus diatur? Iya, betul. Iya kan? Nah, karena kalau tidak diatur, otomatis tidak ada koridor, tidak ada batasan yang harus dipenuhi oleh baik kita sebagai pengguna dalam berbelanja, aturan berbelanja ada batasannya. Apalagi ini kita menggunakan jasa pihak ketiga atau penyedia. Nah, tentu ada pula aturan-aturan yang perlu dipatuhi, dipenuhi oleh pihak penyedia. Agar barang pengadaan yang kita rencanakan itu itu dapat terrealisasi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas maupun secara kuantitasnya supaya dia tepat sasaran. Nah, makanya di sini perlu diatur. Jadi sangat penting ini diatur, kalau tidak nanti tujuan yang dari pembangunan itu sendiri tidak tercapai. Oke. Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi, bahwasanya ini akan menguntungkan semua pihak sebetulnya, dikelola, ditata dengan baik gitu, supaya tidak ada yang dirugikan dalam proses pengadaan barang jasa, dan juga terkelolanya anggaran pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan melalui pengadaan barang jasa tadi gitu ya. Nah, tadi Pak Kabak sudah menjelaskan tentang keberadaan bagian pengadaan barang jasa, juga tugas-tugasnya, serta kenapa ini penting diatur. Kita akan bicara lebih lanjut dengan Pak Kabak PBJ terkait dengan beberapa hal pengadaan barang dan jasa ke depan, dan kita akan istirahat sejenak, kita kembali setelah yang satu ini. Ya, kita kembali di podcast Agam Bacerito di Agam TV, dan kita masih bersama narasumber Bapak Rahim Tamrin, dan kita akan lanjutkan bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Pak Kabak, sekarang kita sudah berada di 2025. Wah, biar keren gitu, Pak. 2000. Iya. Nah, sekarang kita ada di tahun 2025, tentu saja proses pengadaan barang jasa ini juga sudah mulai. Atau mungkin sudah mulai, Pak, tahun 2024. Gimana, Pak? Belum ya? Belum. Memang di awal tahun kita mulai. Kita mulai. Nah, gimana nih dengan tahun 2025? Apakah kita menggunakan sistem tertentu, regulasi tertentu, ada perubahan dari sebelumnya? Mungkin bisa Pak Kabak jelaskan, tambahkan. Baik, makasih Pak Satria. Ya, memang sebenarnya dari pengadaan barang dan jasa ini dia berkembang nih Pak. Oh, dinamis ya? Dinamis saat ini. Memang bahkan kadang-kadang aturannya pun berubah-ubah. Mengikuti situasi perkembangan kondisi. Kalau kita untuk tahun 2025, kita tetap mengacu untuk melaksanakan seperti kita laksanakan tahun 2024. Kalau tahun 2023 itu kita masih tender dengan sistem LPS. Kita elektronik tapi tender menggunakan Pemja. Tahun 2024 kita laksanakan sudah masuk melaksanakan menggunakan katalog. Sudah menggunakan sistem katalog, ya, yaitu bahkan waktu itu kita laksanakan katalog lokal, ya, menggunakan dengan versi 5, ya, versi 5. Itu di tahun 2024. Alhamdulillah, pelaksanaan kita di tahun 2024 sesuai dengan aturan yang baru,
kita untuk pengadaan konstruksi semua kita sudah laksanakan dengan katalog. Kecuali konsultan. Oh ya, konsultan Ya, belum ya? konsultan belum ya. Belum. Jadi memang di tahun 2024 itu kita ada 6 seleksi. Tapi untuk kegiatan konstruksi sudah semuanya pakai sudah katalog kita. Hmm. Ya, memang banyak proses juga sebenarnya Ya, untuk ya. beralih ke katalog ini untuk Ya. meyakinkan kawan-kawan kita di PPK, Ya. di PA, karena kalau untuk di katalog ini kan prosesnya itu nanti lebih banyak pemilihan di OPD nanti. Ya, ya. PPK yang eksekusi. Kalau sebelumnya banyak di kalau PBJ dulu di dengan Pokja, Pokjanya. dulu di Pokja Ya. gitu kan. Jadi gonjang-ganjing kerja Pokja atau mungkin Bahkan Pokja juga dicurigai. gitu kan, kenapa pemenangnya itu, Iya, kenapa iya. ini segala Iya. macam, banyak permasalahan memang Ya. gitu kan. Jadi kita komit untuk melaksanakan dengan katalog 2024 alhamdulillah selesai. Murni kita konstruksi dengan katalog. Untuk tahun 2025 kita tetap akan melanjutkan itu. Cuma sistem katalog. sistemnya berbeda. Oh, Sistemnya. Ya. Apa bedanya sekarang, Pak? Sistemnya itu kita menggunakan katalog versi 6. Oh, versi 6. Ya. Kalau dulu versi Kalau 5. versi 5. Kalau di versi 5 itu dulu kita proses pemilihannya di katalog versi 5 sampai keluarnya kontrak pesanan. Itu ya udah pembayaran kita laksanakan di luar. Di luar sistem lagi. Nah, kalau Di versi 6 6, itu sampai pembayaran pun sudah menggunakan katalog versi 6. ya. Makanya Semua teraplikasi ya. iya, teraplikasi. Jadi uang masuk, uang keluar itu sudah masuk di Hmm. aplikasi itu semua. Dampaknya dari ini mungkin di sini pusat menginginkan supaya terkontrol. Ya. Jadi mudah mengaudit belanja itu. Nah, jadi makanya untuk 2025 dengan katalog versi 6, bendaharawan umum, bendaharawan pengeluaran harus memiliki akun Ya. di katalog. Nah, karena dia yang ngeklik pembayaran nanti. Ya. Itu semua memang ada dasar regulasinya, Pak ya. Tidak dibikin-bikin seperti itu ya. Tidak. Memang itu aturan pemerintah terbaru seperti itu. Ya. Ya. Seperti itu sekarang. Jadi kita harus menggunakan katalog versi 6. Nah, itu untuk tahun 2025. Ya, memang sebenarnya transisi dari versi 5 ke versi 6 ini juga sebenarnya banyak proses juga dan banyak pertimbangan juga di pusat terkait pelaksanaan ini. Karena tadinya kita pakai katalog lokal, etalasenya mungkin diisi oleh pengusaha-pengusaha lokal. Sekarang tidak lagi, Pak. Malah terbuka luas. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi katalog lokal. Kalau dulu ada 3, katalog nasional, etalase nasional, katalog nasional, kemudian sektoral, kementerian lembaga. Kalau nasional itu di LKPP. Ya. Kemudian ada katalog lokal. Ya. Nah, kalau katalog lokal ini berarti kita bisa menayangkan, membuka etalase sesuai dengan kebutuhan kita di daerah. Kalau sekarang tidak lagi, Pak. Lokal sudah nggak ada. Semua produk, semua etalase itu disediakan di katalog nasional. Oke. Nah, ini Pak Gaba, kalau menggunakan sistem tender ini, apa tidak merugikan dari sisi ketersediaan sisa anggaran gitu ya? Nah, sebagaimana kita ketahui mungkin barangkali dengan sistem yang lama, sisa tender kan namanya seperti itu. Nah, ini kan juga sisa tender biasanya dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan lainnya gitu ya, ataupun tahun selanjutnya. Nah, dengan sistem katalog ini apa tidak terganggu hal-hal ini demikian gitu, Pak? Ya, sebenarnya gini, sasarannya kan kita kan sebetulnya dalam proses pengadaan itu tentu tidak ada juga ketentuan kita harus memiliki sisa tender yang banyak. Ya kan? Dan itu bukan menjadi target utama dalam kita membangun. Sudah pasti dalam target kita membangun itu yang kita butuhkan adalah bagaimana pembangunan atau perencanaan pembangunan itu tepat sasaran. Syarat kualitinya terpenuhi, kualitasnya, dan kuantitasnya terpenuhi. Kan itu. Jadi itu sebetulnya yang menjadi sasaran utama kita. Lalu kemudian kalau di tender itu kita berkemungkinan akan banyak sisa tendernya. Kadang-kadang setiap di akhir anggaran itu banyak tender. Karena orang berkompetisi di situ.
sebetulnya perencanaan yang dibuat oleh OPD, baik itu perencanaan pengadaan barang maupun itu perencanaan pengadaan konstruksi, ya, itu sudah dihitung sedemikian rupa. Ya. Berangkat dari harga satuan bahannya, harga satuan upah, itu kan memang sudah dihitung. Bahkan kita di kabupaten kita bikin ada bukunya, buku standar harga. Ada SSH-nya juga. Ya. Gitu kan. Bisa jadi pedoman SSH ini sebagai dasar dari menentukan nanti harga pekerjaan itu dilaksanakan. Dan harga SSH ini itu berdasarkan hasil survei pasar. Ya. Bahan material, misalnya dari alam, misalnya kayak batu, pasir, kemudian kerikil, itu kan disurvei. Berapa harganya sekarang? Ya. Per satuan meternya, per kubiknya. Otomatis kita sudah hitung itu semua berdasarkan itu. Ya. Kemudian barang pabrikan juga, ya kan? Kita juga minta referensi dari pabrik, ya kan? Seperti kalau mungkin untuk pekerjaan bangunan itu sudah jelas, gitu kan? Semennya berapa satu sak, bahan-bahan lainnya berapa, sudah jelas barang pabrikasi itu sudah jelas semua. Begitu juga dengan barang-barang yang memang jadi, ya kan, kayak pengadaan laptop kita dengan tipe ini, pengadaan apa saja kebutuhan kita, AC apa, itu sudah jelas, harga pabriknya. Jadi itu kita masukkan. Artinya perencanaan itu berawal dari situ, gitu kan. Tinggal kita sebagai pengguna menghitung dari kebutuhan kita. Kalau kita mungkin untuk pekerja pengadaan barang sudah jelas, kita butuh mau berapa unit kita untuk tahun anggaran tahun ini, sesuai dengan ketersediaan anggaran kita juga kan. Kalau kita misalnya untuk pengadaan konstruksi, kita survei ke lapangan, kita hitung volumenya, berapa panjang jalan yang akan kita laksanakan, bagaimana konstruksinya. Kalau di pekerjaan jalan itu mungkin mulai dari pembukaan, penimbunan, kemudian lapisan pondasi bawah, pondasi atas, sampai ke pengerasan. Itu sudah jelas standarnya semua. Dan itu dihitung oleh engineer, itu sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan pekerjaan cor beton, berapa tebalnya cor itu. Tetapi kalau saya berangkat dari sistem perencanaan, karena memang saya dulu di PU, Pak. Saya di PU. Saya memang pelaku dulu. Jadi ini boleh dikatakan 30 tahun lebih saya di PU. Jadi sedikit banyaknya paham juga paham kondisi lapangan, analisa itu dibuat, gitu kan, dari BOE menjadi SNI, gitu kan. Artinya di dalam perencanaan itu sudah jelas dihitung semua sesuai itu. Dan apalagi kita di daerah. Kita di daerah dan pihak adik-adik kita yang di perencana-perencana itu nggak berani, Pak, berspekulasi terhadap melebih-lebihkan volume. Volume dilebih-lebihkan, tidak. Boleh dikatakan kita sudah press semua perencanaan itu. Kalau kayak beton itu kita mungkin kalau secara nilai yang memiliki nilai struktur itu 15 cm sebenarnya. Kita kadang-kadang karena kita ingin mencapai sebuah target, memberanikan diri di posisi minimal itu 12,5 cm. Ketebalan rigid, ketebalan cor beton jalan itu. Nah, ini sudah 12,5 cm kadang-kadang. Mestinya itu 15. Iya kan? Nah, berarti kenapa? Berarti apa? Karena pertimbangan anggaran dan pertimbangan target yang ingin capai, yang ingin kita capai, akhirnya kita bikin sudah minimal. Dari sisi kualitas jelas dipertanyakan itu. Itu dari sisi kuantitas, volumenya. Bagaimana dengan kualitas? Nah, jadi kalau menurut pemahaman saya terhadap penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan ini, sudah tidak ada lagi main-main terhadap kualitas. Kalau kualitas kita ngikuti spek, komposisinya jelas, campurannya jelas, ininya sekian, 1, 2, 3, 3, 2, 1 atau mungkin beton apa gitu ya, itu jelas, gitu kan. Tinggal kita ngikuti itu aja. Yang penting itu adalah yang bisa menjadi
lahannya daripada penyedia dalam berkompetisi terhadap sebuah penawaran pekerjaan, itu di harga lagi, Pak. Ya. Di harga. Di situ ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan harga lebih murah daripada harga yang ada di pasar. Bagaimana dia mendapatkan diskon. Kalau misalnya sekarang harga di pasar Batu Kali itu mungkin harganya 150.000 per kubik. Bagaimana dia mendapatkan harga itu mungkin di harga 100 per kubik. Oke. Menarik ini Pak Kabak, cara ini. Karena sekarang kan pernah juga kita dengar orang bagaimana ketika proses pengadaan barang jasa itu menurunkan harga semaksimal mungkin supaya dia jadi pemenangnya. Ya. Dan kita akan bahas itu lebih lanjut lagi nanti dengan Pak Kabak PBJ terkait dengan analisa-analisa hal demikian secara kuantiti dan kualitas supaya kita lebih jelas dan juga dapat memahami dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kita kembali setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi di podcast Agam Bacarito. Dan tadi kita sudah memberikan pengantar menjelang kita break kepada para dosana penonton semua, bahwasanya di dalam proses pengadaan barang jasa pernah kita dengar semakin rendah penawarannya akan semakin diperhatikan di dalam penetapan pemenangnya. Nah, secara kuantitas dan kualitas ini kan perlu juga menjadi sebuah pertanyaan. Nah, kira-kira safe-nya itu seperti apa? Ini mungkin barangkali bisa jadi pedoman bagi kita semua, baik yang akan melakukan penawaran maupun yang akan memproses sebuah penawaran. Silakan Pak Kabak. Baik, ya mungkin sebagaimana tadi saya sampaikan juga, berangkat dari harga dasar ya. Jadi sebenarnya penawaran yang bisa dilakukan oleh penyedia itu adalah menawar daripada harga satuan. Jadi untuk dia bermain-main di kualitas, di kuantitas itu tidak boleh. Ya, keuntungan yang dia dapat itu bagaimana dia untuk bisa menghadirkan barang dengan harga yang lebih murah. Nah, tetapi kalau sekarang ini itu kan harga itu fluktuasinya kan nggak jauh-jauh. Makanya di dalam rencana anggaran biaya atau bill of quantity itu disediakan keuntungan daripada penyedia itu ada 10%. 10%. Ya. Idealnya seperti itu ya. 10%. Kalau kita di daerah banyak sebenarnya bisa antara 10 sampai 30, tetapi tergantung dari kompleksitas daripada pekerjaan itu. Kalau kita di daerah boleh dikatakan pekerjaan kita sederhana. Jadi lebih banyak kita memberikan overhead atau keuntungan daripada mereka itu adalah 10%. 10%. Ditambah lagi mungkin ada overhead. Ya, ada overhead 5%, gitu kan. Jadi sebenarnya di dalam sebuah penawaran pekerjaan itu dia harus bermain di interval yang harga 10%. Harga 10%. Ya kan. Di harga 10%. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Ya mungkin dia dengan di harga bahan standar bahan, mungkin dia bisa mendapatkan upah lebih murah. Atau mungkin dia membeli bahan ini, membeli suatu barang atau semen mungkin melalui DO yang mungkin banyak apa istilahnya harganya diturunkan atau komisinya gitu kan. Atau mungkin dia belinya di mana? Di reseller kah, di distributor kah? Kalau di distributor mungkin dia akan bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Kalau di reseller sudah otomatis reseller juga butuh. Arti harganya juga untuk berkurang dari harga standar itu udah semakin tipis. Nah, tergantung daripada kejelian penyedia lagi di dalam melakukan membeli barang. Kalaupun barang seperti itu juga, barang pengadaan barang misalnya laptop atau mungkin lampu atau mungkin AC apa. Kalau dia bisa beli di toko besar yang punya diskon yang lebih banyak, ya otomatis disitulah keuntungan mereka. Nah, jadi makanya penawaran itu kalau dia sudah sampai lebih dari 10% dia turun. Ini berandai-andai saja. Kalau dia turun dari harga pagu anggaran, dari harga EE itu ada 10%. Dia turun dari situ.
Kalau secara nyata otomatis keuntungan yang disediakan oleh rencana anggaran oleh BOK kita dia sudah nggak ambil lagi, udah hilang. 10%. Iya kan? Kalau dia turun 15%, berarti dari sistem dia kerja dia melakukan penghematan, melakukan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan. Itu paling ada tambah 50%. Kalau dia turun 15%, otomatis efisiensi dilakukannya dan kemudian keuntungan dia habis. Keuntungan tambah efisiensi berarti sudah habis. Kalau dia turun 15%. Sementara penyedia kita tidak mungkin dia bekerja tanpa untung. Iya kan? Namanya usaha. Iya. Jangankan dia rugi, bodoh saja dia nggak mau. Sama dengan saja nggak mau. Karena dia berusaha. Iya kan? Makanya di sini kita tidak menganjurkan mereka untuk terjun terlalu banyak. Iya kan? Dicarilah cara-cara. Kalau dari sisi harga dia sudah tidak bisa lagi mendapatkan profit, tentu dia akan bermain terhadap kualitas. Komposisi yang dimainkan. Kalau kualitas sudah dimainkan berarti akhirnya risiko. Barang yang kita dipesan oleh pengguna itu hasilnya tidak akan maksimal. Kan? Tidak sesuai dengan harapan ya. Mungkin dimensi dia oke patuhi, tapi segi kualitas. Istilahnya kalau tiba kita di produk makanan, asam garamnya udah nggak seimbang lagi nih. Bisa-bisa ambar, bisa-bisa hasilnya udah nggak bagus, gitu kan? Iya kan? Berarti tidak tepat. Ada lagi macam itu, kemudian dia bermain lagi di kuantitas, di volume. Itu lebih bahaya lagi. Iya, volume yang tidak terlihat. Misalnya pondasinya kedalamannya harus dia buat 1,5 meter, dia jadikan 1 meter, atau mungkin semeter dia bikin 80. Ini kan udah salah. Berarti sudah keluar dia dari kaidah perencanaan dan akan berdampak berbahaya terhadap konstruksi. Makanya kembali kepada pertanyaan kita di awal tadi. Dengan tender, kita bisa mendapatkan sisa tender. Iya kan? Dengan katalog, sekarang memang kalau katalog itu, ini kalau kita katalog, di harganya tayang, Pak. Lebih transparan berarti? Lebih transparan. Harganya tayang. Umpama dia pekerjaan pasangan batu, itu berapa 1 kubik. Itu bisa dilihat semua orang. Nah, dan kalau dia membuat harga itu macam itu yang tidak masuk akal, orang akan mempertanyakan dari mana dia dapat bisa bikin segitu. Kita memang tetap mencari di dalam pemilihan itu kita tetap mencari macam itu harga terendah. Tapi di tender kan kita dimainkan logika juga. Iya, di tender. Apalagi sekarang ini aturan udah berubah, Pak. Kalau dulu di Perpres 54 itu terendah responsif. Dia harganya paling rendah. Dan kemudian responsivitas itu kita yakini sebagai dari bagian orang pengguna, dia menilai bahwasanya barang itu bisa didapatkan dengan harga segitu. Gitu kan? Nah itu kalau sekarang ini enggak. Di Perpres 12 2021 itu rendah memenuhi syarat. Ini yang terjadi di kita di tahun 2022 yang kita laksanakan. Di tahun 2023. Nah, dia rendah sepanjang dia memenuhi syarat administrasi. Bisa lewat. Dan harga dia terendah, ya bisa lewat. Apalagi di Perpres 12/21 itu dibatasi sampai 20%, Pak. Kalau penawarannya di bawah 20%, 19,9 paling tinggi itu kita Pokja, kelompok pemilih tidak bisa mengklarifikasi harganya tadi, harga yang dia bikin tadi itu responsif apa tidak. Masuk enggak harganya. Nggak bisa. Tetapi kalau dia udah lewat dari 20%, baru kita klarifikasi. Nah, ini sebenarnya itu berarti sudah turunnya juga jauh sekali, Pak. Kalau kita kembali ke hitungan tadi, 10% tambah 5%, dia ambil 20%, berarti sudah ada 5% lagi yang dia ambil dari kualitas dan kuantitas. Kan sangat berisiko sebetulnya. Iya kan? Nah, berarti tujuan pembangunan kita nggak tercapai, tujuan yang kita adakan barang itu nggak tercapai, Pak. Baik, dari sekian yang Bapak jelaskan tadi, artinya dalam proses pengadaan barang jasa menggunakan katalog ini memberikan ruang transparansi yang lebih jelas,
sistem yang lebih akurat dibandingkan yang sebelumnya, dan juga termasuk dalam hal logika-logika dalam proses penentuan pemenang juga tadi sudah Bapak sampaikan. Kira-kira dari yang sudah dijalani 2024 kita sudah juga mulai katalog. Nah sekarang kita masuk ke 2025 walaupun versinya mungkin sudah berganti juga. Permasalahan apa lagi yang mungkin dihadapi ya, oleh penyedia maupun rekanan yang akan menyediakan barang dan jasa selama ini? Mungkin bisa juga Bapak jelaskan, Pak. Ya maksudnya permasalahan ke depan atau ya, mungkin permasalahan ke depan? Ke depan ya. Jadi kalau sekarang itu sebenarnya permasalahan ke depan, kita kan sekarang memang udah pakai katalog. Ya. Penyedia-penyedia kita sekarang sudah tidak boleh lagi gaptek. Mereka sudah harus mengikuti zaman. Melek teknologi. Melek teknologi. Jadi pengusaha sekarang harus melek teknologi. Ikuti perkembangan zaman. Sebenarnya tidak ada persoalan. Kalau dia membuka diri untuk mengikuti melek terhadap teknologi tadi itu. Dan juga memenuhi persyaratan-persyaratan. Memenuhi persyaratan. Dia ngurus SBU-nya, kemudian dia serah perusahaannya, dia daftarkan dirinya macam itu di katalog. Dia tayangkan produknya di situ, di katalog. Sehingga dengan dia tampil di katalog, otomatis semua pengguna itu bisa lihat. Harga yang dia tayangkan dilihat orang. Jadi berkompetisi lah di situ. Dan kemudian bagaimana juga dia bisa menjaga nama baik perusahaannya dia. Kalau dia itu memiliki katakanlah nama baik, dia memang pekerjaannya bagus, dia selama ini memang profesional dari pekerjaannya dia, pasti dia akan dilihat oleh pengguna-pengguna, oleh penyedia. Pasti akan dilihat, akan dilirik, akan banyak PPK nanti akan menunjuk dia, memilih dia. Itu kuncinya. Baik, itu beberapa hal yang perlu juga diperhatikan, gitu ya. Nah, sekarang dengan pola yang dilakukan ini, tentu tadi sudah Bapak sampaikan juga harus melek teknologi, pahami aturannya. Kira-kira untuk ke kalangan usaha lokal ini Pak, apakah itu UMKM dan sebagainya, itu terbuka ruang juga nggak Pak untuk bisa masuk di dalam sistem yang baru ini? Sangat terbuka Pak. Sangat terbuka ya. Justru malahan sistem ini itu untuk memudahkan daripada pengusaha-pengusaha kecil UMKM untuk menayangkan produknya. Kesempatan bagi dia untuk menayangkan tanpa ribet gitu loh. Jadi dia bisa masuk ke sistem. Sistem ini kan dia terbuka untuk semua. Kalau kita punya usaha apa ya kita mau masukkan ini ke dalam katalog kita sama dengan kita menayangkan di e-commerce, di apa namanya di Tokopedia. Sabang Merauke semua bisa ikut serta. Boleh. Boleh. Jadi semua pengusaha, bahkan justru malahan ini produksi dalam negeri rumah diutamakan. Justru ini untuk mempermudah UMKM tujuannya. Supaya produk dia tadi itu gampang untuk dibeli oleh pemerintah. Ya, di katalog itu. Jadi kalau seperti kayak di kita kan banyak itu pengusaha-pengusaha kerjaan kita di Ampe-Ampe. Sulaman, kerajinan, termasuk juga produk kuliner mungkin cukup banyak kita. Iya banyak. Betul. Mereka tinggal urus, mereka tinggal tayangkan. Bahkan dengan mereka menayangkan di sini, bukan saja hanya pemerintah agam yang akan beli. Besok juga daerah lain. Dari seluruh Indonesia, Pak. Iya. Kayak Sulaman itu umpamanya. Mungkin orang dari Papua butuh, atau mungkin dari Sulawesi butuh. Saya ingin Sulaman Padang. Ya, karena Pak Kabak mau datang mau kasih oleh-oleh gitu ya. Dia tinggal searching. Iya. Searching. Betul. Dan dia bisa belanja di situ. Oke. Nah, media promosi juga sebetulnya. Untuk promosi juga. Iya, betul. Jadi memang sebenarnya ini lebih memudahkan dan sangat-sangat. Dan itu diharuskan UMKM harus masuk ke dalam sistem ini. Makanya pengusaha kita dari UMKM harus melek teknologi. Betul.
Oke Pak Kabak, sebelum kita akhiri dialog kita dalam podcast ini, mungkin barangkali ada hal-hal urgent dan yang penting yang disampaikan dengan sistem pengadaan barang jasa yang baru ini. Nah, mungkin ada poin-poinnya yang perlu sangat digarisbawahi oleh siapapun yang terlibat di dalam proses pengadaan barang jasa ini. Mungkin silakan Pak Kabak, sebelum kita closing Pak. Ya, jadi sebenarnya gini ya, kadang-kadang kan juga timbul pertanyaan. Ya. Di samping dari sisi harga penawaran bisa lebih wajar, gitu kan, dan tidak penawaran harga itu tidak mempengaruhi hasil. Ya, kalau dia terjun banyak-banyak itu hasil kualitas dan kuantitas akan terganggu nantinya. Kemudian dari sisi waktu pelaksanaan, ya. Dari sisi waktu pelaksanaan dengan katalog ini jauh lebih mudah, Pak. Jauh lebih mudah. Kalau kita dulu tender itu 1,5 bulan, ya kan. Sekarang 1 minggu kita klik udah berkontrak, Pak. Ya. Itu efektifnya dengan kita melek teknologi. Kemudian juga terkait masalah kinerja penyediaannya, gitu kan. Itu akan lebih kita lihat dari profilnya mereka. Gitu kan, lebih gampang kita dengan sistem e-katalog ini. Nah, di samping juga seperti tadi Bapak bilang kan, di sisi ekonomi memang UMKM akan dihidupkan dengan mengikuti katalog ini. Jadi harapan kita ya ke depan, khususnya kepada para penyedia, semua penyedia, baik pun UMKM maupun pelaksana konstruksi, untuk dia ikut mengikuti program pemerintah ini, itu masuk di katalog, menayangkan jualannya, produknya di katalog, ya, semua. Jadi harapannya itu. Jadi jangan nanti ada di penyedia kita yang tidak dapat pekerjaan, ya, tidak dapat pekerjaan karena memang orang sudah berubah bilik pelaksanaannya, proses. Kalau dulu kita tender, diumumkan, lalu kemudian dia ikut tender. Sekarang ini enggak. Dia menayangkan produknya di situ. Marketnya sudah beda. Iya, marketnya sudah berbeda. Nah, jadi kalau dia lihat lagi nanti pengadaan konstruksi di luar, dia nggak ketemu lagi. Kalau dia selama ini di Pekan Raba, orang udah Pekan Jumat. Udah Pekan Jumat. Iya, jadi makanya itu. Jadi jangan sampai nanti dia ketinggalan di situ. Ya, akhirnya usahanya dia tidak masuk di usaha itu. Maka supaya masuk, ya dia harus mendaftar di katalog. Karena memang itu sistem sekarang yang dicanangkan oleh pemerintah, baik pun di zamannya Pak Jokowi, sekarang udah zamannya Pak Prabowo, dan terakhir pun kemarin Pak Prabowo sudah deklarasikan terhadap pelaksanaan katalog Persinam. Jadi kebijakan kita untuk melakukan pengadaan dengan sistem katalog itu bukan pandai-pandainya kita saja. Walaupun asumsi berkembang seperti itu, ternyata bukan demikian. Bukan demikian. Jadi proses tender, proses katalog sebenarnya tujuannya sama. Cuman kalau di tender itu kita tidak bisa menyaring mereka. Ya. Karena kalau mereka macam itu di tender itu yang punya itikat baik untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas dalam menawar pekerjaan, ya kan, dia mungkin akan turun sampai 5%. Kalau dia lakukan itu dia ketinggalan, Pak. Karena sistem yang dinilai itu adalah terendah. Orang terjun sampai 15 sampai 20 kan. Akhirnya nggak dapat pekerjaan dia kalau seandainya dia berdiri di situ. Nah, akhirnya yang dia sudah punya etikat baik tadi itu harus terpaksa ikut pasar. Kalau enggak dia ketinggalan. Nah, sekarang tidak seperti itu lagi. Sekarang dengan katalog tunjukkanlah harga dia yang sebenarnya. Yang memang semurah-murahnya yang menurut dia tidak merugikan. Nah, dan bisa menjamin pelaksanaan itu sesuai kualitas dan kuantitas. Jadi kedepannya itu aja mungkin yang saya sampaikan kepada pengusaha-pengusaha kita supaya ikuti perkembangan zaman, melek teknologi, dan kemudian mendaftarkan produknya di katalog Persinam, ya itu terbuka, secara umum bisa di searching, bisa di download, semua ketentuannya, dan tidak ada kata sulit. Kalau kita baik.
kunci paling terakhir lagi yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait masalah niat ya. Ya. Sebenarnya pekerjaan ini sebenarnya ujungnya kembali kepada niat, Pak. Segala sesuatu diawali dari niat. Ya. Ya, ada niat. Prinsip yang lebih penting, sebagus dan seketat apapun aturan dibuat, ya, selagi aturan itu manusia yang bikin, tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelemahannya. Pasti ada kelemahan, Ya. ya kan. Tetap akan ada saja celah yang bisa membuatnya salah. Ya. Tergantung daripada niat. Ya. Jika niat daripada pengguna dan pelakunya, niat dari misalnya kita ini PPK atau mungkin dari pihak PA, salah niat di situ akan salah saja. Apalagi dari pihak pelakunya, penyedianya. Kalau niatnya berkontra itu untuk mendapatkan keuntungan yang besar, Ya, ya. bisa dia dapatkan. Bisa ya. Tetapi dia akan keluar dari ketentuan. Jadi akhirnya apa? Salah. Jadi jika niat dari pengguna dan pelakunya adalah salah, pasti dia akan mendapatkan salah. Kalau niatnya baik, pasti akan baik. Ya. Nah, jadi makanya kita minta untuk kita semua, baik pun kita dari pihak pengguna maupun kepada pelaku usaha, tolong luruskan niatnya. Ya. Ya kan? Ya. Nah, karena dengan niat yang baik otomatis hasilnya baik, kontinuitasnya akan terjadi. Tapi kalau niatnya salah, dia akan terhalang pada suatu ketika. Ya. Karena kita kan ada masyarakat jadi pengawas melekat, pengawasan Melekat ya. Itu. Ya. Jadi mungkin itu aja Pak, Ya. Pak Satria. Ya. Terima kasih Pak Kabak. Ada beberapa poin yang sudah beliau sampaikan tadi kepada kita bersama terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Ya. Secara sistem terjadi dinamika dan perkembangan dalam hal penggunaan versi-versi proses pengadaan. Kemudian juga sekarang sudah menggunakan era digital, semua orang tentu saja diharapkan untuk melek teknologi dan tentu saja tidak hanya tertutup kepada kalangan usaha tertentu. Semua jenis usaha dapat memiliki peluang yang sama untuk bisa tampil di katalog dan nanti akan menjadi sebagai sebuah media promosi dalam memasarkan produknya. Dan tadi beliau juga mengingatkan kepada para pelaku yang akan ikut serta di dalam proses ini, cantumkanlah nilai, harga dan sebagainya yang betul-betul berada pada posisi yang tidak menguntungkan, merugikan tentunya, supaya di dalam proses pengadaan ini dapat menjadi hal yang terpilih. Nah, dan penting sekali diingat juga adalah bahwasanya proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem yang baru ini bukan kemauan daripada kita-kitanya sebagai pelaksana di sini, tapi ada regulasi yang aturan pemerintah yang menjadi dasar di dalam proses pelaksanaan. Justru ini diharapkan dilakukan supaya memberikan keuntungan kepada semua pihak, terutama saja tentu saja daripada masyarakat yang akan ikut serta di dalam penyedia barang dan jasa. Dan pemerintah tentu saja semakin memudahkan juga di dalam pelaksanaan pekerjaan. Dari durasi waktu saja tadi Pak Kabak sudah menyampaikan, kalau selama ini memakan waktu berbulan-bulan dalam proses pengadaan barang jasa 1,5 bulan, sekarang dalam hitungan hari, satu minggu bisa selesai di dalam proses pengadaan barang jasa. Itu mungkin barangkali poin-poin yang dapat kita ambil dari pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Kabak Pengadaan Barang dan Jasa Setiap Daerah Kabupaten Agam yang sudah hadir sebagai narasumber, Pak Rahim Tamrin, dan kita akan bincang-bincang lagi dengan beliau dalam konteks yang berbeda, suasana yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini sudah bisa Anda simak dan bisa Anda saksikan bersama-sama saja nanti di Agam TV dalam konteks podcast Agam Bacarito. Itu saja, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih juga Pak Kabak sudah hadir. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.